بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Subhanul Yaum, remaja saat ini adalah pemimpin masa akan datang. Jadi kalau kita ini tidak pernah berpikir remaja kita ini harus diisi dengan ilmu, bagaimana ke depan mau jadi pemimpin yang baik? Kan nggak bisa. Maka untuk itu Bapak Ibu, di subuh yang berkah ini, mari kita coba kita niati kembali hati kita ini bermimpi niat bagaimana kita jadikan warga dan lingkungan kita ini menjadi keluarga yang Korea Thayyibah. Qaryah Thayyibah adalah qaryah yang jauh dari kemaksiatan, yang jauh dari kemungkaran, yang jauh dari hal-hal yang tidak dibenci, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sabda Rasulullah SAW, yaitu 5 perkara yang dicintai dan 5 perkara yang dilupakan manusia. Apa 5 perkara yang dicintai manusia dan apa 5 perkara yang dilupakan manusia? Qala Rasulullah SAW, sayati ala ummati zamanun, ya apa wa ma yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Yuhibbunal khamsa, cinta akan 5 hal, wa yansaunal khamsa, dan akan lupa dengan 5 hal. Yang pertama adalah yuhibbud dunya wa yansaunal akhirah, yaitu dia cinta kepada dunia. Dengan dunia itu cintanya luar biasa, tapi dia melupakan akhirat. Ini kata Nabi, saya di ala ummati zamanun, ini akan suatu saat akan datang pada umat Muhammad, yaitu ketika orang itu sudah mencintai dunia. Dunia itu dicari 24 jam, sedangkan akhirat tidak dicari sama sekali. Dia rela capek, dia rela sakit untuk urusan dunia, dia tidak mau sakit urusan akhirat. Kenapa nggih? Coba udan deras tetap nyambut gawe betul. Nenek udan deras jamaah betul. Ya banda. Kalau hujan deras kerja mantolan. Ning coba ada dhuwur udan ngono. Mantolan betul. Payungan betul. Wis rasa rapopo, udan itu makfu'an gitu ya. Makanya disinilah Bapak Ibu, kalau kita ini urusan dengan manusia begitu disiplinnya, tapi ketika urusan dengan Allah kok nyepeleke, gampang. Innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah itu Maha Pengampun. Maka kalau mau liburan udan orang makan ora apa-apa. Coba kalau jenengan waktu masuk kerja hujan nggak berangkat, kita takut, apalagi cuma gerimis. Lawan penjenengan saja kita ini kalau urusan akhirat, kenapa begitu kita ini memudahkan urusan, tapi kalau urusan dunia kenapa kita ini berbondong-bondong luar biasa. Maka kata Nabi, itu adalah umatku yang mana dia akan mencintai dunia itu luar biasa, sedangkan dia melupakan akhirat. Padahal Bapak Ibu, akhirat itu kekal, dunia itu fana. Dunia itu rusak, sedangkan akhirat itu kekal. Maka kemarin saya sampaikan Bapak Ibu, uang yang kita belikan baju harganya mahal, itu belum tentu menjadi syafaat bagi kita. Kita makan makanan yang enak, belum tentu jadi syafaat bagi kita. Jenengan bangun rumah yang magrong-magrong, belum tentu jadi syafaat bagi penjenengan. Tapi infak 2.000, 5.000, itulah harta kita yang sebenarnya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita mencoba untuk mencintai akhirat. Dunia ini sudah laksanakan saja, kerjakan saja sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan kita. Ya. Tetapi untuk urusan akhirat, mari kita maksimalkan, kita balik. Coba kalau jenengan kita, jenengan ini hidup di dunia ini dan kita akan mempunyai tujuan akhirat. Saya mau tanya, berapa persen untuk dunia, berapa persen untuk akhirat? Kira-kira jawab berapa kira-kira?
Untuk dunia berapa persen? 100% apa 50%? Untuk akhirat berapa persen? Ya. Maka padahal doa panjenengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu 100% semuanya. Dunia 100%, akhirat 100%. Ketika dia dapat hasanah fid dunya, ya, kebaikan di dunia, maka dia tidak akan pernah melupakan akhirat. Semuanya akan diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang pertama ya. Kata Nabi yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Ada umatku nanti mereka cintanya kepada dunia luar biasa, tapi dia melupakan akhirat. Nah, di Al-Manaf jangan sampai ada tanda-tanda ini gitu. Maka alhamdulillah dengan gerakan-gerakan yang Bapak Ibu, yang generasi muda, anak-anak kita sudah bergerak, dukung saja. Ya, jangan diancam. Ancamnya apa? Tak delok esuk arep rampungnya kapan gitu. Atau didelok kayak gini, alah paling kok bosen tahun ngarep wis ra enek. Jangan begitu. Bermimpilah lingkungan kita ini adalah lingkungan yang baik. Bermimpilah desa kita adalah Qaryah Thayyibah yang mana nanti akan dilimpahkan karunia rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau saya lihat di di status-status ini banyak sekali ya yang memposting status tentang santunan anak yatim itu ya. Itu kalau jangan berpikir akal, logika enggak masuk. Cari dana 15 juta ini pemenjenengan biasanya kurang sasi. Ya, tapi ternyata Allah membuktikan kun fayakun. Fa innama amru idza arada syai'an. Allah itu kalau sudah berkehendak tidak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya. Tapi sesuatu yang sudah dikenakan oleh Allah tak satupun manusia yang bisa terhindar darinya. Maka untuk itu yakin saja Bapak Ibu dengan manajemen langit ya. Manajemen langit ini luar biasa, manusia nggak bisa ngotak-atik. Makanya mari generasi kita Al-Manar ini kita jadikan satu hal yang luar biasa. Tanpa jangan mengatakan Al-Manar ada kegiatan, orang itu akan tahu. Oh ternyata di Al-Manar ada gini, ada gini, ada gini. Maka kita orang yang berada di Al-Manar harus siap dengan gerakan-gerakan itu dan Allah mencintai itu. Maka lihat kalau tidak percaya 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di surga. Insyaallah akan saya bahas besok nanti malam Senin. Siapa 7 golongan yang dinaungi oleh surga? Ternyata luar biasa. Maka Bapak Ibu, saya kembalikan pada judul kita. Yang pertama, orang mencintai dunia melupakan akhirat. Yang tahu berapa persen adalah diri kita masing-masing. Kalau kita dipanggil akhirat segeralah. Tapi kalau dipanggil dunia, pikirkanlah. Artinya hati-hati. Nek urusan dunia hati-hati, nek urusan akhirat wis ndang mangkat. Ya, Bapak Ibu diajak kebaikan tentang Al-Manar ndang mangkat. Maka untuk itu Bapak Ibu yang pertama, yang kedua, mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Kalau tadi mencintai dunia, nah sekarang mencintai kehidupan. Ya, kita ini hidup, Pak. Kita ini hidup di dunia, makan, minum, berpakaian, nikah, mendidik anak, semua itu adalah kehidupan. Tapi jangan sampai kehidupan itu melalaikan akan kematian. Ya, kita jangan asik dengan kehidupan kita, asik dengan profesi kita, asik dengan pekerjaan kita, tapi lupa kematian. Artinya apa? Boleh kamu bekerja itu, tapi ingat kamu sudah punya amal soleh belum? Kamu sudah punya kebaikan belum? Kalau belum, maka segera. Ya, seperti dalam video yang kami terima kemarin itu begini. Ada orang itu sudah pendidikannya doktor itu harus pinter ya. Dokter pinter sekali, tapi dia kerja di bagian kepala gudang. Dia kerja di bagian kepala gudang di luar negeri ya. Gajinya besar melebihi dosen. Gajinya besar melebihi dosen. Gajinya besar melebihi pekerja kantoran. Besar gajinya karena kepala gudang. Tapi usianya habis untuk ngitung barang. Ya, artinya ilmunya tidak bermanfaat.
ilmunya, dia nggak bisa lagi menambah ilmu, dia tidak bisa lagi mengembangkan ilmunya karena habis waktunya sibuk untuk urusan itu. Nah ini yang salah. Nah yang benar bagaimana? Tetap kita memprioritaskan urusan akhirat, urusan kematian. Karena Bapak Ibu, yang memutuskan segala kenikmatan dunia hanyalah mati. Wis to jenengan senenge kaya ngopo nek wis sing jenenge mati, seneng mboten? Kan ya ndak tahu to ya. Maka Bapak Ibu, apapun yang kita rasakan kehidupan di dunia ini, ingatlah, bawalah bahwasanya kita akan mati. Kalau itu sudah ada pada prinsip kita, kalau itu sudah ada pada diri kita, insya Allah kita akan selalu maksimal dan optimal di dalam menjalani kehidupan kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah kalimat lillah ini loh yang sulit. Hidupku lillah, matiku lillah, salatku lillah. Artinya apapun yang saya lakukan hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, coba jangan lihat doa ketika orang itu sudah meninggal itu. Apa doanya? Ya, gantilah dia daron khairan min darihi. Omah donya ibu api apa ya ngopo cek kalah karo omah akhirat. Nggih napa nggih? Tapi ya diingat, nek omah akhirat luwih apik ya amal saleh ditingkatke. Wa ahlan khairan min ahlihi, anak bojo ning donya sok ning akhirat luwih apik. Ning akhirat lebih bagus, lebih menyenangkan ketimbang ahlan yang ada di rumah kita ini. Ya, wa abdil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Semua akan ditukar di akhirat dengan yang baik. Itu kalau kita punya amal soleh. Makanya doa-doa yang ada di situ mari kita pelajari, Pak. Nabi menginginkan kita menjadi yang namanya jenazah, itu jenazah yang mulia, jenazah yang bagus, jenazah yang dicintai oleh malaikat, jenazah yang dirindukan oleh surga, yang dirindukan oleh malaikat-malaikat yang menunggunya. Bukan malaikat mungkar nakir gitu ya, atau mungkin malaikat yang mengadab kita, tidak. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ahlan khairan min ahlihi, kemudian zaujan khairan min zauji, nanti diberi di akhirat luar biasa. Ya malah bidadari kalau yang laki, yang perempuan dapat apa enggak? Ya dapat bidadara gitu ya. Lah itu bidadari lah nek lanang. Itu pernah dibahas ya. Kenapa dalam tafsirnya itu kok sing disebut wong wedok ora wong lanang gitu. Memang kalau laki-laki disebut pasti nama perempuan sudah ada. Maka sampai sekarang di dunia ini yang terkenal itu wong lanang apa wong wedok. Artinya yang disebut mesti nama orang laki-lakinya. Pak siapa, sing wedok mung katut. Ini nama nggih. Tapi begitu di dunia ketika di akhirat Allah menyebut lain. Ya, di situ nanti akan diberikan bidadari yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, melebihi kesenangan manusia di dunia. Ini adalah gambaran Bapak Ibu, gambaran bahwasanya di surga Allah akan berikan semuanya itu yang terbaik. Maka ada kalimat mala udhunu sami'at mala ainu ra'at wala udhunu sami'at wa ma wala qalbin fi hadaril basar, dan hati pun tidak bisa rasanya surga itu enggak tahu, mata belum pernah melihat keindahan surga, telinga belum pernah mendengar suara yang indah di surga itu. Di surga suaranya itu merdu-merdu indah-indah, tidak ada suara petasan, tidak ada. Enak didengar di surga itu, ya kan? Kemudian mala'i nuroat, belum pernah dilihat di dunia ini sebelumnya. Bagaimana keindahan surga itu? Ya kan, kalau ke Bali, kan ke tempat wisata-wisata yang sekarang ini, itu hanya kesenangan dunia, keindahan dunia yang belum seberapa dibanding dengan kebagusan yang ada di surga. Maka tolonglah Bapak Ibu ya, kita lihat doa itu ya. Kemudian kita juga berdoa kan, dan jadikanlah kuburnya itu raudhatan
min riyadil jinan, kuburnya itu seperti di surga gitu. Nah, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang ibadahnya bagus, kubur itu ya betul-betul kayak surga. Mau dikubur itu senangnya minta ampun. Coba Bapak Ibu. Maka ayo kita cari amal soleh kita ini, kita persiapkan. Maka saya kembalikan bagaimana kita ini mencintai, jangan sampai mencintai kehidupan, tapi lupa akan kematian. Karena bagaimanapun manusia akan mati, betul. Tapi yang jadi masalah semua mati, tapi sudah bawa amal atau belum. Jangan terkenal di dunia biar ini aja nganti terkenal di dunia tapi tidak terkenal di akhirat. Jangan pilih terkenal di dunia atau akhirat. Terkenal di dunia atau akhirat. Nek terkenal di akhirat, wabah pintu surga itu loh memanggil kita semuanya. Ya, bahkan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi kalau kita ini terkenal di dunia tapi melupakan amalan-amalan akhirat, naudzubillahi min dzalik. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, sekarang susahnya kita di dunia masih ada yang menolong, repotnya di dunia masih ada yang menolong, rekoso-rekosone tentunya IJN nek wong perhatian. Iki napa nggih? Ing nek sesuk ning akhirat sinten sing arep gagas? Semuanya tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, semuanya bertanggung jawab. Baru setelah itu Allah akan memberikan syafaat bagi mereka orang-orang yang baik dan beriman pada Allah. Baru dia akan dipilih untuk diberikan syafaat. Maka Bapak Ibu, syafaat yang kita ucapkan boleh, tidak apa-apa. Tapi ingat, syarat menerima syafaat itu apa? Jenengan ratau ibadah kok njaluk syafaat. Ya, nanti ada topik pembahasan tentang syafaat itu apa. Syafaat itu akan diberikan kepada orang yang diizinkan oleh Allah, walaupun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan syafaat. Umpama Rasulullah memberikan syafaat orang almanar, itu dilihat sih orang kok kabeh wong almanar kayak syafaat. Didelok sih, iki sering mlebu masjid apa ndak, ini sering ngaji apa ndak, ini sering berbuat baik apa ndak. Kalau iya, dia akan dapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa. Maka mohon maaf Bapak Ibu, jangan kita hanya sekedar disyafaati Rasulullah kan gitu ya, dengan syafaat Rasulullah. Ya akan diberi syafaat sesuai dengan izinnya Allah. Maka untuk itu mari ya, kita hidup di dunia ini, kita harus jangan sampai melupakan akan kematian. Artinya sesibuk apapun ingatlah amal soleh, karena sanggup kita menghadapi kematian hanyalah amal soleh. Yang ketiga, mereka mencintai istana-istana megah al-qusur. Mereka mencintai istana-istana megah dan melupakan kubur. Maka kalau sekarang kita lihat orang bangun rumah sampai mewah-mewah kayak istana itu, dia lupa ternyata yang kita tempati yang abadi, artinya kita tempati adalah kubur. Artinya kubur itu awal hisab, awal perhitungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau kita mencintai rumah boleh, mencintai lahan sawah, perusahaan, pabrik, mencintai semua itu silahkan, tapi jangan lupa akan yang namanya kubur. Artinya apa? Kubur itu tempat kita akan kembali ketika di dunia. Ya, kita dunia ini kembalinya adalah ke kuburan. Summa amatahu fa'akbaroh, kemudian dimatikan manusia itu dan dikubur. Ya, tapi jangan terus jangan bertanya, Pak, nek sing naik pesawat ambiar pesawatnya piye, Pak? Ya, nek yang di pesawat itu kecelakaan mati umpama gitu ya. Ya itu sudah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa bisa nanti dikumpulkan oleh Allah? Bisa. Semua itu akan dikumpulkan kembali oleh Allah, akan disatukan kembali oleh Allah. Walaupun kalau jenengan bertanya apa bisa, wong wis ambiar kok dikumpulke meneh kan gitu. Jangankan kok wis ambiar Bapak Ibu, sing ora enek dadi
enek. Siapa? Allah. Kalau yang sudah ada itu rusak, dibenahi oleh Allah, bisa. Disatukan kembali oleh Allah, bisa. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang ketiga, jangan mencintai kemewahan dunia. Karena dunia ini hanyalah tipu daya. Kita ini ditipu oleh dunia, sehingga kita lupa akan yang namanya kubur. Kalau tadi kematian, ini kubur itu tempatnya. Kalau orang itu sudah berbicara masalah kubur, mau apa? Apa kalau kuburnya pejabat tingkat tinggi terus kuburnya di AC gitu? Ya enggak merasakan apa-apa. Bahkan kalau jenengan mau melihat Bapak Ibu, manusia itu kalau sudah mati, Bapak Ibu, mohon maaf, manusia itu kalau sudah mati itu andai kata mau disolatkan aja ditaruh yang jero kamar apa kayak jobo, kayak jobo tau nggih. Padahal pemain magrong-magrong, ngopo ora jelek ke kamar wae. Taruh di luar, ya, dengan harapan mungkin bisa ketemu orang, bisa macam-macam. Kita tidak bisa mengistimewakan jenazah, tidak bisa, ya. Dan tidak ada satupun yang dibawakan kepada jenazah itu, hanya kain kafan. Dia tidak bisa dan tidak boleh dalam agama kita. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, kalau jangan pernah dengar cerita gitu ya, ada orang kaya raya, dia pesan sama anaknya, nak besok kalau aku mati bawakan baju yang ayah sukai gitu ya. Betul, kita sudah mati ya, maka akan dipakaikan itu kepada orang tuanya. Tapi apa Bapak? Mereka berebut, ada yang oke, ada yang tidak, ada yang boleh, ada yang tidak. Singkat cerita, dia datang kepada seorang kiai, seorang ustadz, dia bilang orang mati tidak bawa sesuatu apapun kecuali hanya mori. Maka kecintaan kita kepada dunia tidak ada yang dibawa. Kembali ke kubur ya hanya jasad kita dan kain mori. Sedangkan yang lain adalah hanya amal soleh. Maka Bapak Ibu, kalau tadi kita sampaikan yang kaitan dengan akhirat, kematian, kubur, semua itu hanya akan kita dorong dengan amal soleh. Akhirat amal soleh, kematian amal soleh, kubur amal soleh. Sedangkan dunia, kehidupan, kemewahan dunia ini semuanya akan sirna dan semua tidak akan berarti. Yang keempat, mereka mencintai harta dan melupakan hisab. Nih Bapak Ibu, jenengan cari duit yang halal, dihisab gak besok sama Allah? Dihisab. Apalagi kalau nyarinya harta tidak halal, diapain? Langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencarinya dengan yang salah diazab, mencari dengan yang halal dihisab. Dihitung, kamu dapat dari mana, kamu kemanakan hartamu. Walaupun itu hartamu halalan thayyibah, tapi tetap akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana kita membangun cinta kepada harta tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya jangan sampai kita lupa bahwa semua itu akan dihitung oleh Allah. Silahkan jangan baca tentang sejarah-sejarah Nabi, sejarah para sahabat yang dia punya harta. Mungkin kalau sekarang miliaran gitu ya. Kalau dulu tuh orang punya harta, semuanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu. Semua digunakan untuk perjuangan. Tidak ada investasi yang akan diinvestkan sampai bersekian keturunan. Bahkan kalau penjenengan, siapa di antara sahabat yang sampai memberikan hartanya di jalan Allah? Siapa? Hanya Abu Bakar. Umar saja kalah dengan Abu Bakar. Umar itu hanya sepertiga dari hartanya diberikan kepada perjuangan Islam. Abu Bakar all out, semuanya diberikan untuk perjuangan. Umar kalah. Abdurrahman bin Auf kalah. Yang lainnya masih kalah. Yang tertinggi hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia sudah diberikan di jalan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai anakmu nanti gimana? Istrimu nanti gimana ya Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Itu Allah yang akan mencukupi, Allah yang akan mengatur. Nabi ngerti kualitasnya Abu Bakar.
Dan Nabi tahu kualitasnya Umar bin Khattab. Makanya ketika yang lain mau mengikuti sama Abu Bakar, dilarang. Ya udah, kamu nggak usah ikut-ikut Abu Bakar, karena Abu Bakar itu mengeluarkan hartanya di jalan Allah karena sesuai dengan tingkat keimanan. Keimanan Abu Bakar sudah mungkin kalau level itu sudah level 9 gitu. Lah nek awake dhewe levelnya level kita, mohon maaf kita ini masih terus terang hitung-hitung gini apa nggih? Arab sedekah nu ngitung-hitung ndak? Pomo nggawa 10.000, 5.000, 20.000, mohon maaf jujur, sing dicemplungke sing ndi? Mesti sing 5.000. Itu level kita. Maka Nabi yang melarang. Ketika ada sahabat mau ngikuti Abu Bakar dilarang, jangan. Iman nurung kaya Abu Bakar. Kowe iso mbok infake kabeh mulai padu karo bojomu. Ya, ramai dengan anakmu. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq sama Nabi silakan. Tapi yang lain jangan. Silakan nanti dibaca itu. Enggak boleh dalam sirah nabawiyah. Enggak boleh. Udah, kamu enggak usah semuanya. Imanmu itu belum nyampe. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita ini mencintai harta tapi jangan lupa dihitung, dihisab oleh Allah. Maka apapun yang kita dapatkan dari harta yang halal tetap porsinya harus kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk urusan keluarga bagaimana? Ambillah secukupnya dan selebihnya kau gunakan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kemewahan rumah, kemegahan rumah, banyaknya harta itu tidak jaminan kita masuk surga. Jaminannya masuk surga hanyalah amal soleh. Maka Bapak Ibu, sarafatud dunya bil mali, ya, kemuliaan dunia itu dengan harta benda, sedangkan izu kemuliaan akhirat adalah dengan amal soleh. Yang terakhir Bapak Ibu, mereka mencintai makhluk dan melupakan Khaliq. Manusia ini mencintai sesama manusia, ya, mencintai keluarganya, mencintai ahli-ahli warisnya, mencintai itu silahkan. Yang namanya orang tua cinta anak silahkan, boleh. Anak cinta orang tua, ya harus. Tapi jangan lupa dengan sang pencipta, yaitu Allah. Maka Bapak Ibu, ketaatan kita yang pertama adalah kepada Allah, yang kedua orang tua. Taat yang pertama adalah pada Allah, taat yang kedua adalah orang tua. Termasuk dosa besar nomor 1 adalah syirik, dosa besar nomor 2 adalah berani dengan orang tua. Berani dengan orang tua dosa besar nomor 2 setelah kita ini musyrik dengan Allah. Maka Bapak Ibu, di situ orang tua ditaruh di bawahnya Allah sampai dikatakan ridallah fi ridal walidain. Tapi ini kayaknya pelajaran ini perlu kita cermati juga. Artinya apa? Harus jadi ibu yang baik, harus jadi bapak yang baik, harus jadi keluarga yang baik. Disinilah Bapak Ibu, yang mana nanti akan kebahagiaan kita raih. Untuk itu nomor 4, cintailah harta, tapi jangan sampai lupa kepada hisab. Pun ini pokoknya saya sampaikan ini supaya kalau penjangan duit-duit pokoknya jangan sampai yang namanya pelit. Jangan pelit. Berapapun wis sak mampune jenengan tadi. Ya tadi kalau umpama jenengan ada 5.000, 10.000, 20.000 nek imane cek 5.000 wis ra apa-apa. Gak usah malu ya. Ra apa-apa Pak Umar, imanku cek 2.000. Enggak apa-apa. Nanti Mas Fajar imane 5.000, enggak apa-apa. Nanti imane yang lain 5.000, 10.000 enggak apa-apa. Imannya masing-masing. Tapi kalau imannya kecil tapi dipupuk latihan 2.000 terus, insya Allah dia suatu saat akan menjadi 5.000. Neng yang pertamanya 50.000, nek ora ikhlas, imannya nanti lama-lama hancur, sing 50 malah medhok, sing 2.000 malah udah. Pilih sing pundi? 50 medhok apa 20 enggak, 2.000 enggak. Ya 2.000 naik. Maka Bapak Ibu, ternyata untuk dipilih oleh Allah itu juga sulit ya.
disayang oleh Allah itu juga sulit. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tadi mencintai makhluk jangan melupakan sang Khalik. Artinya apa Bapak Ibu? Cinta kita kepada orang manusia silakan, tapi jangan sampai melupakan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kita sudah diingatkan, boleh kamu cinta pada keluargamu, tapi jangan sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anakmu, keluargamu menjadikan kamu lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka evaluasi kita Bapak Ibu, ya, evaluasi kita jangan sampai, mohon maaf, kalau piknik kemana-mana bisa, tapi kalau untuk urusan ke masjid kadang-kadang tidak bisa. Jangan sampai, ya, pokoknya jangan lupa dengan sang Khalik, sang pencipta. Karena Allah lah yang menciptakan kita, dan Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah lah yang memberikan karunia dan anugerahnya adalah Allah. Maka di situ disampaikan, jangan sampai urusan anakmu, urusan keluargamu menjadikan kamu itu lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang Khalik. Kalau kita sudah ingat siapa pencipta kita, maka manusia itu hanya akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk kalimat penutup, mari jadikanlah introspeksi diri sebagai guru terbesar bagi kita. Introspeksi diri adalah guru yang besar. Introspeksi diri adalah harga yang mahal. Introspeksi diri adalah harta yang tak ternilai. Introspeksi dirilah. Dengan introspeksi diri, maka Allah akan mencintai kita. Banyak orang yang tidak mau mengintrospeksi diri, sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengintrospeksi diri? Caranya kembalikan kepada Al-Quran. Sudahkah kita banyak menjalankan perintah-perintah Quran? Kalau belum, mari kita kembali kepada Al-Quran. Termasuk hadis Rasulullah. Sudahkah kita sesuai dengan perintah Rasulullah? Kalau belum introspeksi, mari kita tegakkan itu semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu, karena saya langsung mau ke Serimpit, ya, karena di sana jam 6 itu sudah ngaji. 10 menit untuk perjalanan, nanti untuk ganti ya 5 menit. Oke Bapak Ibu, yang terpenting lagi, mari kita mendoakan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah mengaruniakan rezeki yang terbanyak untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Al-Manar ini diridhoi Allah menjadi qaryah thayyibah. Mudah-mudahan kita ini negara, masyarakat yang aman, masyarakat yang tentram, yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi penerus yang mencintai akan ilmu, yang mencintai akan Quran, yang selalu menegakkan yang namanya sholat, dan mudah-mudahan kita, dzurriyyah kita ini menjadi pencinta agama Islam dan menjadi penerus perjuangan kita, dan mudah-mudahan anak kita ini ihdinas siratal mustaqim, dan mudah-mudahan kita masuk surga dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita di kajian yang dilakukan oleh Ustaz Marwan pada pagi ini, dan hal yang bisa kita ambil dari pelajaran pada pagi ini adalah bahwa akhirat adalah prioritas utama kehidupan kita, dan dunia adalah mengikutinya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara terakhir dan menutup pada kajian pada pagi ini adalah kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah.